Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Di sini saya akan membuat tugas video sebagai penilaian ujian akhir semester mata kuliah Ulumul Quran dengan dosen pengampu Didi Ahmadiyah SKI SHI MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fahri Akmal Maulana dengan NIM 0101.2401.030. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang mata kuliah Ulumul Quran dengan materi berikut ini. Yang pertama ada ini, yang kedua ini, yang ketiga ini, keempat ini, yang kelima ini, keenam ini, dan yang terakhir ada ini. Kalian mau tahu penjelasannya? Mari ikut bersama saya. Yuk. Nuzulul Quran. Secara bahasa, nuzul berasal dari kata nazala yang berarti turun. Jadi, nuzulul Quran secara bahasa berarti turunnya Al-Quran. Secara istilah, nuzulul Quran adalah peristiwa diturunkannya wahyu Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, baik secara sekaligus ke Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia maupun secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Contoh dari nuzulul Quran yaitu ada pada surat Al-Alaq ayat 1-5 yang mana diturunkan di Gua Hiro. Itu adalah surat pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Nah, itu adalah contoh dari materi nuzulul Quran. Lanjut kepada materi kedua yaitu tentang asbabul nuzul. Kalian mau tahu gimana isi asbabul nuzul? Mari terus ikuti saya. Nah, lanjut teman-teman kepada materi yang kedua. Materi yang kedua itu adalah tentang asbabul nuzul. Apa sih itu asbabul nuzul? Nah, asbabul nuzul adalah sebab atau latar belakang turunnya suatu ayat Al-Quran, baik karena suatu peristiwa, pertanyaan, atau kebutuhan hukum. Mau tahu contohnya seperti apa? Contoh materi asbabul nuzul ada pada surat An-Nisa ayat 176. Turun ketika seorang bertanya kepada Nabi tentang warisan dari kerabat yang tidak memiliki anak dari orang tua. Nah, itu contoh dari surat An-Nisa ayat 176 tentang materi asbabun nuzul. Oke, lanjut ke materi ketiga. Simak terus, ikut saya, oke? Lanjut ke materi ketiga tentang munasabah. Munasabah adalah keterkaitan atau hubungan antar ayat atau antar surah dalam Al-Quran, baik dari segi tema, isi, urutan, gaya bahasa, maupun pesan yang disampaikan. Munasabah menunjukkan bahwa Al-Quran disusun secara sistematis dan bukan kumpulan ayat yang acak. Nah, contohnya surat Al-Fatihah itu berisi tentang doa, yang dimana dilanjutkan dengan surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi Zalikal Kitab, yang artinya inilah kitabnya. Nah, seolah-olah itu menjawab pertanyaan dari surat Al-Fatihah yang ada pada ayat Ihdinas Shiratal Mustaqim. Nah, itu contoh dari munasabah. Tiba waktunya di materi keempat, yaitu tentang nasah, nasih, dan mansuh. Apa sih nasah, nasih, dan mansuh itu? Kalau kalian mau tahu, terus ikuti saya. Lanjut. Oke, lanjut kepada pengertian nasah, nasih, dan mansuh. Nasah, penghapusan atau penggantian hukum syariat dalam Al-Quran dengan ayat lain. Sedangkan nasih, ayat yang menghapus hukum sebelumnya. Mansuh, ayat yang dihapus hukumnya tetapi tetap dibaca. Contohnya nasih, surah Al-Baqarah ayat 185 tentang kewajiban puasa Ramadan. Nah, mansuh, surat Al-Baqarah ayat 184 yang memperbolehkan fidyah tanpa puasa bagi semua orang. Nah, itu contoh dari pengertian nasah, nasih, dan mansuh. Itu materi keempat. Lanjut kepada materi yang kelima. Mari terus ikuti saya. Lanjut ke materi yang kelima tentang muhkam mutasabihat. Muhkam adalah ayat-ayat dalam Al-Quran yang jelas dan tegas maknanya, tidak mengandung keraguan atau ambiguitas, serta mudah dipahami oleh semua orang, baik ulama maupun orang awam. Sedangkan mutasabihat adalah ayat-ayat yang samar atau tidak jelas maknanya secara langsung dan hanya Allah atau orang yang mendalam ilmunya yang dapat memahaminya melalui tafsir atau dalil lain. Nah, contoh dari muhkam dan mutasabihat itu seperti ini. Muhkam misalnya
dirikanlah sholat. Nah, itu kan adalah perintah yang jelas, dirikanlah sholat. Nah, mutasabihatnya apa? Mutasabihatnya itu adalah yadullah fauqal yazim, yang artinya tangan Allah di atas tangan mereka. Nah, apa makna majazinya? Tidak dipahami secara literal. Nah, maka itu adalah pengertian dari muhkam dan mustasabihat, yang mana ayat-ayat yang jelas maknanya dan tidak mengandung ambiguitas. Lanjut kepada materi yang keenam, yaitu tentang Pawati Aswar. Nah, kalian mau tahu? Ikuti terus yuk. Oke. Lanjut ke materi yang keenam, yaitu tentang Pawati Aswar. Pawati Aswar adalah huruf-huruf pembuka dalam beberapa surah Al-Quran yang biasa disebut juga sebagai huruf muqatta'ah, yaitu huruf-huruf terpisah dan dibaca satu persatu. Huruf-huruf ini tidak memiliki makna jelas secara bahasa Arab biasa, dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui makna pastinya. Namun para ulama berpendapat bahwa huruf-huruf ini memiliki makna simbolis, menarik perhatian, atau isyarat khusus dalam penyusunan Al-Quran. Oke, contoh dari materi Pawati Aswar itu ada dalam surah Al-Baqarah ayat 1, Alif Lam Mim. Terus ada lagi surat Yasin. Terus apa maknanya? Termasuk bagian dari ilmu mutasabihat. Hanya Allah yang tahu maksud pastinya. Nah, jadi gitu contoh dari materi Pawati Aswar. Nah, sekarang lanjut materi terakhir, yaitu materi tentang qiraat dan istinbat hukum. Penjelasannya langsung ikuti saja saya. Lanjut ke materi yang terakhir, yaitu tentang qiraat dan istinbat hukum. Qiraat adalah variasi bacaan Al-Quran yang berasal dari Rasulullah SAW dan diriwayatkan oleh para imam qiraat seperti Hafs, Qalun, dan lain-lain. Bacaan ini bisa berbeda dalam harokat, huruf, bahkan kata. Istinbat hukum adalah proses menggali dan menetapkan hukum syariat dari dalil-dalil, terutama ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Hubungan qiraat dengan istinbat hukum, perbedaan qiraat dapat memengaruhi penetapan hukum, karena kata yang berbeda bisa menunjukkan makna yang berbeda pula. Contoh surah Al-Baqarah, bacaan la raiba fi hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Namun dalam qiraat lain, hudallahum, bisa menunjukkan penekanan berbeda terhadap siapa yang mendapat petunjuk. Nah, mungkin itu pengertian dari materi yang terakhir. Nah, oke teman-teman semuanya, itu adalah penjelasan tentang materi mata kuliah Ulumul Quran. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya dalam segi penyampaian. Saya ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye next time guys. Nah, udah beres. Udah beres. Baik ini. Contoh munasabah ada dalam surat Al-Fatihah. Kakak-kakak. Nah, udah. Oke, lanjut ke pengertian nasah, nasih, dan mansukh. Nasah itu apa? Nah, nasih itu penghapusan atau pergantian hukum suatu. Sorry, tapi tidak ada